Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 2111277, kelas manajemen A2. Saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan, di mana pelatihan sering sekali kita dengar dalam dunia kerja, baik itu di suatu perusahaan, organisasi, dan instansi lainnya. Sehingga pelatihan itu sangat penting bagi tenaga kerja di suatu perusahaan. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang memberikan latihan atau pendidikan kepada karyawan. Pelatihan dilakukan dalam bentuk individu ataupun kelompok. Pelatihan dapat membantu untuk menjamin bahwa anggota memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam organisasi ataupun perusahaan. Melalui pelatihan, tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, dan mengembangkan pekerjaannya. Adapun tujuan pelatihan: 1. Untuk meningkatkan keterampilan para karyawan sesuai dengan perubahan teknologi. 2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja organisasi. 3. Memberi wawasan kepada para karyawan untuk lebih mengenal organisasinya dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengerjakan tugasnya. 4. Kemampuan menumbuhkan sikap empati. 5. Meningkatkan kemampuan menginterpretasikan data dan daya nalar karyawan dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan para karyawan dalam menganalisis suatu permasalahan dan pengambilan keputusan. 6. Meningkatkan kualitas keahlian karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. 7. Menghemat waktu belajar karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan persoalan operasional secara kreatif. 8. Mendorong setiap karyawan memahami dan menjalankan visi dan misi organisasi. 9. Mengembangkan kemampuan di atas rata-rata dan melaksanakan tugasnya. 10. Mempertajam dan melengkapi tingkat profesionalisme para karyawan terbaik. Manfaat pelatihan yaitu: 1. Menemukan potensi karyawan, karena masih banyak karyawan dalam sebuah perusahaan belum mengetahui potensi terbaik dalam dirinya. Mereka kurang mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dan apa yang harus diperbaiki. Dalam pelatihan ini secara tidak langsung membuat karyawan dapat mengetahui skill yang harus dikuasai dan dikembangkan. 2. Mengurangi dan menghilangkan kinerja buruk. Kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan hasil kerja karyawan. Di saat karyawan dirasa kurang bekerja dengan efektif, maka pelatihan ini diharapkan dapat mencapai efektivitas kerja yang diharapkan. 3. Meningkatkan produktivitas individu dan tim. Cara meningkatkan produktivitas kerja karyawan dapat melalui pelatihan dan pengembangan. Untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri yang dimiliki oleh masing-masing karyawan dalam pekerjaannya. Materi yang disampaikan dalam program pengembangan sumber daya manusia adalah cara berkomunikasi dengan baik, cara memecahkan masalah, cara memimpin perusahaan ataupun organisasi, dan lain sebagainya. 4. Memahami tren terbaru. Manfaat selanjutnya adalah untuk melatih karyawan agar mampu lebih memahami perkembangan atau tren di dalam industrinya masing-masing. Misalnya, teknologi, teknik pemasaran, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaannya. 5. Meningkatkan fleksibilitas kerja. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keterampilan didapatkan, maka karyawan dapat lebih bisa menyesuaikan diri secara fleksibel jika terjadi perubahan lingkungan dalam perusahaan. Misalnya, saat perusahaan sedang membutuhkan kualifikasi pegawai tertentu, maka tidak perlu lagi merekrut pegawai baru karena pegawai lama yang dimiliki dapat memenuhi kualifikasi tersebut. 6. Meningkatkan komitmen karyawan. Melalui pelatihan ini, para karyawan diharapkan dapat mempunyai persepsi yang baik terhadap organisasi. Hal tersebut secara tidak langsung juga dapat meningkatkan komitmen karyawan dan memotivasi untuk bekerja dengan baik. 7. Mengurangi turnover dan ambensi.
Semakin banyak komitmen karyawan untuk bekerja dengan baik, maka akan mengurangi adanya dampak pengurangan tingkat turnover dan absensi. Sehingga dengan perusahaan, jenis-jenis pelatihan. 1. Pelatihan keahlian merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan dalam setiap perusahaan. 2. Pelatihan ulang, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan-karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaannya. 3. Pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. 4. Pelatihan tim, yaitu pelatihan yang dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi mencapai tujuan bersama. 5. Pelatihan bahasa sangat penting di masa depan atau bahkan saat ini karena beberapa perusahaan lokal sudah berhubungan dengan perusahaan asing. Dengan itu, pelatihan bahasa dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dengan baik. 6. Pelatihan teknologi. Beberapa perusahaan sudah menerapkan teknologi, misalnya digital marketing dan administrasi. 7. Pelatihan kreativitas, yaitu untuk memberikan pelayanan dan mengeluarkan gagasan bebas berdasarkan pada nilai rasional. Artinya, gagasan dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam, baik dari suatu organisasi ataupun diri sendiri. 2. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar suatu organisasi. Tahapan-tahapan pelatihan. 1. Penerapan kebutuhan pelatihan, yaitu lebih sulit untuk menilai kebutuhan pelatihan bagi pekerja yang ada daripada mengorientasikan para pegawai yang baru. 2. Mendesain program pelatihan. Sebenarnya persoalan menginformasi bisa diatasi melalui perubahan dalam sistem feedback, seleksi dan imbalan dan juga melalui pelatihan. 3. Evaluasi efektivitas program. Supaya efektif suatu pelatihan, kita harus mempunyai solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yaitu bahwa pelatihan tersebut tidak memperbaiki kekurangan dan keterampilan dan meningkatkan usaha belajar. Para pekerja harus menyadari perlunya perolehan informasi baru dan keterampilan-keterampilan baru dan keinginan untuk belajar harus dipertahankan. Teknik-teknik pelatihan yaitu 1. Metode praktis. 2. Teknik-teknik presentasi dan metode simulasi. Kelemahan pelatihan disebabkan gagalnya sebuah program pelatihan. Misalnya, pelatih dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. 2. Partisipasi tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen. 3. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Kinerja partisipasi tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke pekerjaan. 5. Informasi biaya dan manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Keberhasilan suatu pelatihan ditentukan oleh 5 komponen, yaitu sasaran pelatihan. Dalam pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas yang dapat diamati dan diukur supaya bisa diketahui efektivitas dari pelatihan. 2. Pelatih. Pelatih harus bisa mengajarkan bahan-bahan pelatihan dengan metode tertentu sehingga peserta mudah memperoleh pengetahuan dan keterampilan. 3. Bahan-bahan latihan. Bahan-bahan latihan harus disusun berdasarkan sasaran pelatihan yang telah ditetapkan. 4. Metode pelatihan. Menyusun metode pelatihan dengan tepat dan jelas. 6. Peserta merupakan komponen terpenting karena sangat tergantung pada keberhasilan pelatihan. Tahap-tahap pelatihan. 1. Analisis kebutuhan. 2. Penerapan tujuan pelatihan. 3. Penyusunan isi program. 4. Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. 5. Memilih metode pelatihan. 6. Evaluasi pelatihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.